Suamiku sang manajer sombong menyiramku dengan air di depan selingkuhannya dan semua karyawan. Dia juga memotong 70% gajiku untuk selingkuhannya. 1 hari kemudian kulakukan pembalasan yang tak pernah ia duga. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di lantai 14 gedung perkantoran itu selalu sama setiap hari. Dering telepon yang sopan, ketukan keyboard yang terdengar seperti hujan gerimis, dan desis mesin pendingin udara yang menjadi musik latar bagi kesibukan puluhan karyawan. Indah duduk di kubikelnya, matanya fokus pada layar monitor, meninjau ulang proposal proyek cendana yang harus diserahkan sebelum makan siang. Pekerjaannya selalu rapi, teliti, dan tepat waktu. Kualitas yang membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya, namun entah kenapa, selalu menjadi sumber masalah bagi atasannya, yang juga merupakan suaminya sendiri, Fikar. Pagi itu, Fikar berjalan keluar dari ruangannya dengan aura gelap yang langsung terasa di seluruh penjuru ruangan. Langkah kakinya berat dan cepat, seolah setiap ubin yang diinjaknya telah berbuat salah padanya. Para karyawan yang tadinya saling berbisik, kini menunduk, pura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka. Semua orang tahu, badai akan segera datang, dan mereka hanya bisa berharap badai itu tidak mengarah pada mereka. Namun, tujuan Fikar sudah jelas. Ia berhenti tepat di depan kubikel Indah. Tangannya menggebrak pembatas dengan keras, membuat cangkir teh Indah bergetar dan isinya nyaris tumpah. "Indah, ke mejaku, sekarang." Suara baritonnya menggema, penuh dengan amarah yang tidak ditahan-tahan. Indah menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Ia sudah terbiasa dengan ledakan emosi Fikar di rumah, tapi melakukannya di kantor, di depan semua orang, adalah level kekejaman yang berbeda. Ia bangkit dari kursinya, gaun kerjanya yang sederhana terasa mencekat di tubuhnya, dan berjalan mengikuti Fikar menuju meja besar di tengah ruangan, tempat yang biasa digunakan untuk rapat singkat tim. Semua mata kini tertuju padanya. Sebagian menatap dengan iba, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Di samping Fikar, berdiri Salsa, manajer pemasaran junior yang naik jabatan dengan kecepatan luar biasa. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir yang dibuat-buat, namun matanya berkilat penuh kemenangan. Salsalah yang pertama kali melaporkan kesalahan fatal dalam proposal yang sedang dikerjakan Indah. "Bisa kamu jelaskan ini?" Fikar melempar beberapa lembar kertas ke atas meja. Kertas-kertas itu meluncur dan berhenti tepat di hadapan Indah. Itu adalah bagian dari proposal proyek cendana, dengan beberapa angka yang dilingkari spidol merah. Angka anggaran untuk promosi. Kenapa bisa membengkak 20% dari kesepakatan awal? Kamu mau menghancurkan perusahaan ini. Indah menatap angka-angka itu dengan tenang. Angka itu sudah sesuai dengan data riset pasar terbaru yang diberikan oleh tim Salsa, Pak Fikar. Inflasi biaya iklan digital naik kuartal ini, dan saya hanya menyesuaikannya agar target kita realistis. Semua datanya terlampir di halaman belakang. Salsa segera menyela, suaranya dibuat terdengar gemetar. "Tapi, Pak Fikar, kenaikan itu terlalu drastis. Klien bisa lari kalau kita mengajukan anggaran sebesar itu. Saya sudah bilang pada Indah untuk menggunakan proyeksi lama saja, tapi dia tidak mau mendengarkan." Itu adalah kebohongan yang terang-terangan. Justru Salsa yang kemarin sore datang ke mejanya dan mendesak untuk menaikkan anggaran, dengan alasan agar komisi tim pemasaran lebih besar. Indah menolak, namun ia setuju untuk mencantumkannya sebagai opsi dengan data pendukung yang kuat, agar Fikar bisa mengambil keputusan akhir. "Jadi sekarang kamu menyalahkan anggota tim lain?" Fikar menatap Indah dengan tatapan menghina. "Selalu seperti itu. Tidak pernah mau mengakui kesalahan. Kamu pikir karena kamu istri saya, kamu bisa seenaknya di kantor ini? Justru karena statusmu itu, kamu seharusnya bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa kamu pantas berada di sini." Setiap kata yang keluar dari mulut Fikar terasa seperti tamparan. Ia sengaja menekankan kata "istri" untuk menunjukkan kuasanya, untuk mengingatkan semua orang bahwa Indah ada di sana bukan karena kemampuannya, tapi karena belas kasihan seorang suami. Indah tetap diam. Melawan hanya akan membuat situasi lebih buruk. Ia sudah belajar dari pengalaman pahit di rumah. Semakin ia membela diri, semakin Fikar akan menikmati penderitaannya. Fikar tampaknya semakin marah melihat ketenangan Indah. Ia merasa tidak mendapatkan reaksi yang diinginkannya. Matanya berkeliling, mencari cara untuk meningkatkan level penghinaan ini. Pandangannya jatuh pada segelas air es di atas meja. Tanpa berpikir 2 kali,
ia meraih gelas itu. Waktu seolah melambat bagi Indah. Ia melihat tangan Fikar terangkat, melihat butiran-butiran embun di sisi gelas, melihat kilat kejam di mata suaminya. Dan kemudian, ia merasakan dingin yang menusuk. Air es itu disiramkan tepat ke kepalanya, mengalir turun membasahi rambutnya, wajahnya, dan gaun kerjanya, meninggalkan jejak dingin yang menggigilkan di kulitnya. Ruangan itu sunyi senyap. Suara ketukan keyboard berhenti total. Semua orang terpaku, menatap pemandangan itu dengan ngeri. Beberapa karyawan wanita menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Salsa, di sisi lain, tidak bisa menyembunyikan senyum tipis yang puas di bibirnya. Itu agar kepalamu yang panas itu dingin sedikit. Fikar membentak, napasnya terengah-engah. Rambut Indah lepek menempel di pipinya, maskaranya yang tahan air mulai luntur, memperlihatkan jejak hitam di bawah matanya. Gaunnya basah kuyup, menempel di tubuhnya, membuatnya merasa telanjang di tengah puluhan pasang mata. Fikar belum selesai. Ia mengambil setumpuk kertas dari meja, meremasnya, lalu melemparkannya tepat ke wajah Indah. Dan satu hal lagi. Karena kinerjamu yang buruk dan tidak profesional ini, gajimu bulan ini saya potong 70%. Terima saja keputusanku. Suara gasakan terdengar di antara para karyawan. Potongan 70% bukan lagi sebuah hukuman. Itu adalah sebuah deklarasi pemusnahan finansial. Kalau kamu tidak setuju, lanjut Fikar, suaranya semakin keras, seolah berbicara pada seluruh ruangan, silahkan pergi dari sini. Saya akan cari karyawan baru yang lebih baik dan lebih kompeten besok pagi. Itu adalah puncaknya. Sebuah ultimatum di depan umum. Ia dipermalukan, direndahkan, dan kini diancam akan dibuang seperti sampah. Fikar menatapnya dengan dada membusung, menunggu Indah menangis, memohon, atau melawannya dengan sia-sia. Salsa tersenyum sinis, menikmati setiap detik kejatuhan rivalnya. Seluruh kantor menahan napas, menunggu reaksi dari wanita yang baru saja dihancurkan di depan mereka. Indah perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya yang basah meneteskan air ke lantai. Ia menatap lurus ke mata Fikar, melewati amarah dan arogansi suaminya, menatap langsung ke dalam jiwa kecil yang rapuh di baliknya. Ia tidak melihat suaminya lagi. Ia hanya melihat targetnya. Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tengah kehancurannya, di tengah penghinaan yang paling dalam, sebuah senyum tipis yang ganjil terukir di bibir Indah. Bukan senyum pasrah. Bukan senyum getir. Itu adalah senyum yang tenang, dingin, dan penuh dengan rahasia yang tak seorang pun di ruangan itu bisa memahaminya. Baik, Pak Manajer, ucapnya dengan suara yang jelas dan mantap, tanpa sedikit pun getaran. Hanya 2 kata itu. Tapi bobotnya terasa begitu berat. Senyumnya semakin lebar, tatapannya tak berkedip dari Fikar. Fikar sampai mundur selangkah, bingung dan sedikit takut dengan reaksi yang sama sekali di luar prediksinya. Ia mengharapkan air mata, bukan senyum misterius yang seolah menyimpan sejuta belati. Indah kemudian berbalik, punggungnya lurus dan langkahnya mantap. Ia berjalan melewati kubikel-kubikel yang terdiam, meninggalkan jejak air di lantai seperti siput. Ia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Kepalanya terangkat tinggi. Semua orang hanya bisa memandangnya pergi, bertanya-tanya dalam hati. Mengapa dia tersenyum? Apa yang ada di balik ketenangan yang mengerikan itu? Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan bukan akhir dari seorang Indah, tetapi awal dari kehancuran seorang Fikar. Langkah kaki Indah yang mantap membawanya melewati pintu kaca lobi utama. Udara panas Jakarta yang lembab langsung menyambutnya, kontras dengan dinginnya air yang masih membasahi pakaiannya. Ia bisa merasakan tatapan resepsionis dan satpam yang penuh rasa ingin tahu dan kasihan, tapi ia tidak memedulikannya. Kepalanya tetap terangkat, seolah-olah ia baru saja keluar dari sebuah rapat penting, bukan dari arena pembantaian karakternya. Ia tidak berjalan ke arah halte bus atau tempat parkir. Tujuannya hari ini bukanlah rumah, tempat yang seharusnya menjadi surga namun telah berubah menjadi neraka pribadinya. Tujuannya adalah sebuah benteng yang telah ia siapkan selama berbulan-bulan. Ia menghentikan sebuah taksi dan menyebutkan nama sebuah bank besar di pusat kota. Selama perjalanan, ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Pikirannya tidak lagi dipenuhi rasa sakit atau malu. Perasaan itu sudah mati 6 bulan yang lalu. Hari ini, yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Pemicunya sudah ditarik. Fikar, dengan arogansinya sendiri, baru saja memberinya surat izin untuk memulai perang. Perang yang sudah ia rencanakan dengan sangat teliti. Setibanya di bank, ia berjalan dengan tenang menuju area safe deposit box.
Petugas yang mengenalinya sebagai nasabah prioritas menyapanya dengan ramah, sama sekali tidak mengomentari penampilannya yang basah kuyup. Setelah melalui beberapa lapis prosedur keamanan, ia diantar ke sebuah ruangan pribadi yang dingin dan senyap. Di hadapannya, sebuah kotak logam bernomor 31B menunggunya. Dengan kunci yang selalu tergantung di kalungnya, tersembunyi di balik bajunya, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau surat berharga. Isinya adalah persenjataan modern seorang prajurit yang tak terlihat. Sebuah laptop tipis berwarna hitam, 3 buah flash disk dengan enkripsi tingkat tinggi, sebuah ponsel sederhana yang tidak bisa dilacak, dan sebuah buku catatan tebal bersampul kulit. Inilah harta karunnya. Inilah amunisinya. Indah duduk di kursi, tangannya mengelus sampul buku catatan itu. Memorinya terbang kembali ke 6 bulan yang lalu, hari di mana dunianya yang naif hancur berkeping-keping. Awalnya hanya kecurigaan kecil. Fikar yang semakin sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak. Aroma parfum wanita yang asing menempel di kemejanya, yang coba ia samarkan dengan alasan bertemu klien wanita. Ponselnya yang selalu menghadap ke bawah, atau di bawah serta bahkan ke kamar mandi. Keintiman mereka sebagai suami istri pun perlahan memudar, digantikan oleh jarak dan keheningan yang canggung. Indah mencoba bertanya, tapi Fikar selalu menjawabnya dengan bentakan, menuduhnya posesif dan tidak mendukung karirnya. Titik baliknya datang pada suatu malam Sabtu. Fikar mengaku harus pergi keluar kota untuk perjalanan dinas dadakan. Indah, dengan perasaan yang sudah tidak enak, pura-pura tertidur. Dini hari, ia terbangun dan menemukan dompet Fikar tertinggal di meja nakas. Tangannya gemetar saat membukanya, dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah struk dari sebuah hotel mewah di Jakarta, bukan di luar kota. Struk untuk pemesanan kamar dan makan malam romantis untuk 2 orang, tertanggal malam itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Malam itu ia tidak bisa tidur. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi bantal dalam keheningan yang menyiksa. Rasa sakit karena pengkhianatan itu begitu nyata, seolah ada pisau yang mengoyak hatinya. Ia merasa bodoh, naif, dan tidak berharga. Ia ingin membangunkan Fikar saat suaminya itu pulang nanti, melemparkan bukti itu ke wajahnya, dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi kemudian, sebuah pikiran lain muncul. Kemarahan yang dingin mulai menggantikan kesedihan yang membara. Jika ia mengkonfrontasi Fikar sekarang, apa yang akan ia dapatkan? Fikar akan menyangkal, memutarbalikkan fakta, atau mungkin mengakuinya dan meninggalkannya begitu saja. Indah akan menjadi pihak yang kalah, seorang istri yang dicampakan. Tidak, ia tidak mau itu terjadi. Mulai hari itu, Indah yang lama telah mati. Ia mengubur rasa sakitnya dalam-dalam dan menggantinya dengan tujuan. Ia akan mengumpulkan bukti. Bukan hanya bukti perselingkuhan, tapi semua kebusukan Fikar. Ia tahu suaminya tidak sebersih yang terlihat. Ia sering mendengar Fikar berbicara di telepon dengan nada konspiratif, menyebut nama-nama perusahaan aneh dan proyek-proyek yang tidak pernah ia dengar di kantor. Maka dimulailah operasinya. Ia berpura-pura menjadi istri yang patuh dan tidak peduli. Siang hari di kantor, ia adalah karyawan yang efisien. Malam hari di rumah, saat Fikar sudah tertidur lelap setelah kelelahan dengan lemburnya, Indah berubah menjadi seorang penyelidik. Ia berhasil menyalin isi ponsel Fikar saat suaminya itu sedang mandi. Ia menemukan folder tersembunyi di laptop kantor Fikar, dilindungi kata sandi yang ternyata adalah tanggal ulang tahun Salsa. Di dalam folder itu, ia menemukan surga bagi seorang jaksa penuntut. Rincian proyek fiktif, di mana Fikar membuat tagihan palsu ke perusahaan untuk pekerjaan yang tidak pernah ada. Dana tersebut ditransfer ke rekening sebuah perusahaan cangkang yang ternyata didirikan atas nama Ibu Salsa. Bukti percakapan di mana Fikar mengatur kesepakatan dengan perusahaan pesaing, sengaja membocorkan detail penawaran perusahaannya sendiri agar mereka kalah tender, dan sebagai imbalannya, ia menerima komisi dalam jumlah besar ke rekening pribadinya di luar negeri. Semua ia salin dengan hati-hati ke dalam flash disk terenkripsi. Setiap temuan ia catat di buku hariannya, lengkap dengan tanggal, waktu, dan detailnya. Kini, di dalam ruangan dingin di bank itu, semua hasil kerja kerasnya selama 6 bulan ada di hadapannya. Penghinaan yang baru saja ia terima dari Fikar bukan lagi sebuah luka, melainkan justifikasi moral. Fikar telah menunjukkan pada seluruh dunia betapa rendahnya dia. Sekarang, giliran Indah untuk menunjukkan pada dunia siapa Fikar yang sebenarnya. Ia menyalakan ponselnya yang sederhana. Hanya ada satu nomor yang tersimpan di dalamnya. Jarinya menekan tombol panggil. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Halo, terdengar suara seorang pria tua yang tenang dan berwibawa di seberang sana. Pak Sentosa, kata Indah, suaranya mantap,
sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia baru saja disiram air di depan puluhan orang. Ini saya, Indah. Hening sejenak. Saya sudah menunggu teleponmu. Nak, apakah sudah waktunya? Indah menatap tumpukan bukti di atas meja. Laptop, flash disk, dan buku catatan. Arsenalnya sudah lengkap. Semua bukti sudah lengkap, jawab Indah, nadanya dingin dan penuh kepastian. Fikar baru saja memberiku alasan sempurna untuk menghancurkannya. Waktunya tiba. Perjalanan taksi membelah kemacetan Jakarta sore itu terasa seperti perjalanan di dunia lain. Di luar kaca, kehidupan berjalan normal. Orang-orang bergegas pulang, pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, dan lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Namun di dalam taksi, Indah adalah seorang wanita yang sedang menuju medan perang. Pakaiannya yang lembab dan dingin menempel di kulit, menjadi pengingat konstan akan penghinaan yang baru saja dialaminya. Anehnya, rasa dingin itu justru membuatnya semakin fokus. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Yang ada hanyalah baja dingin tekad yang telah ditempa selama 6 bulan terakhir. Taksi berhenti di depan sebuah rumah sederhana di kawasan perumahan yang tenang dan asri. Jauh dari kemewahan dan kepalsuan dunia Fikar. Rumah itu dikelilingi taman kecil yang terawat baik, memberikan kesan damai dan tentram. Inilah kediaman Santosa Wibowo, atau Pak Sentosa, mantan direktur keuangan yang mengabdi pada perusahaan selama lebih dari 30 tahun sebelum dipaksa menyingkir oleh Fikar. Seorang wanita parubaya yang ramah membukakan pintu. Itu adalah Ibu Tanti, istri Pak Sentosa. Wajahnya langsung menunjukkan kekhawatiran saat melihat kondisi Indah. Tanpa banyak bertanya, ia langsung membimbing Indah masuk. Ya Tuhan, Nak Indah. Kamu kenapa basah begini? Ayo cepat ganti baju dulu, nanti masuk angin. Ujarnya dengan lembut, seolah Indah adalah putrinya sendiri. Kehangatan itu adalah hal yang sudah lama tidak Indah rasakan, dan tanpa sadar matanya terasa panas. Namun ia menahannya. Air mata adalah kemewahan yang tidak ia miliki saat ini. Di ruang tamu yang nyaman dan dipenuhi rak buku, Pak Sentosa sudah menunggunya. Pria berusia akhir 60-an itu memiliki postur yang masih tegap, dengan rambut putih yang tertata rapi dan sorot mata yang tajam di balik kacamatanya. Ia bangkit berdiri saat melihat Indah. Wajahnya tenang, namun Indah bisa melihat kilat amarah di matanya saat ia memperhatikan pakaian Indah yang basah. Anak itu benar-benar sudah keterlaluan. Desisnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ia menunjuk ke arah kursi. Duduklah, Indah. Tanti akan membuatkanmu teh hangat. Setelah Indah berganti pakaian dengan pakaian krim milik putri Ibu Tanti dan memegang secangkir teh jahe hangat, barulah mereka memulai pembicaraan. Tidak ada basa-basi. Keduanya tahu betapa gentingnya situasi ini. Fikar melakukannya di depan semua orang. Lapor Indah, suaranya datar. Dia menyiramku, memotong gajiku, dan menyuruhku pergi. Salsa ada di sana, menikmati semuanya. Pak Sentosa mengangguk pelan, rahangnya mengeras. Aku tidak terkejut, tapi tetap saja muak mendengarnya. Dia pikir dengan begitu kamu akan hancur. Dia tidak tahu kalau dia baru saja membangunkan naga yang tertidur. Pak Sentosa adalah orang kepercayaan ayah Fikar sejak perusahaan itu masih berupa usaha rintisan. Ia tahu seluk-beluk perusahaan lebih baik dari siapapun. Ia melihat Fikar tumbuh dari seorang anak manja, menjadi seorang pria arogan yang haus kuasa. 2 tahun lalu, Fikar, yang baru saja diangkat menjadi manajer umum, melihat Pak Sentosa sebagai penghalang. Pria tua itu terlalu jujur, terlalu lurus, dan tidak bisa diajak berkompromi untuk rencana-rencana kotornya. Dengan licik, Fikar mengkambing hitamkan Pak Sentosa atas kesalahan investasi kecil, membesar-besarkannya di depan ayahnya, dan merekomendasikan agar Pak Sentosa diistirahatkan demi peremajaan manajemen. Ayah Fikar, yang terlalu percaya pada putra satu-satunya, menyetujui hal itu. Sejak saat itu, Pak Sentosa menyimpan luka dan dendam, bukan pada perusahaan, tapi pada Fikar yang telah merusaknya. Ini, kata Indah sambil mengeluarkan laptop dan sebuah flash disk dari tasnya. Semua yang kita butuhkan ada di sini. Ia menghubungkan perangkat itu ke televisi layar besar di ruang tamu. Selama hampir 2 jam berikutnya, ruangan itu senyap, hanya diisi oleh suara klik tetikus dan penjelasan tenang dari Indah. Layar televisi menampilkan diagram alur transfer dana yang rumit, dari rekening perusahaan ke perusahaan cangkang bernama Salsa Gemilang Enterprise, lalu berakhir di sebuah rekening pribadi di Singapura. Muncul salinan faktur-faktur palsu untuk jasa konsultasi yang tidak pernah ada. Ada juga rekaman audio yang Indah dapatkan dari aplikasi perekam tersembunyi di ponselnya, berisi percakapan Fikar dengan seorang kompetitor, di mana Fikar dengan jelas membocorkan harga penawaran perusahaannya demi mendapatkan komisi pribadi.
Pak Sentosa memperhatikan semuanya dengan saksama. Wajahnya yang tenang berubah menjadi topeng kemarahan yang dingin. Skala korupsi yang dilakukan Fikar jauh lebih besar dan lebih berani dari yang pernah ia bayangkan. Anak itu tidak hanya mencuri, ia menggerogoti fondasi perusahaan yang dibangun ayahnya dengan darah dan keringat. Ini lebih dari cukup, Indah, kata Pak Sentosa setelah semua bukti ditampilkan. Ini bukan hanya alasan untuk memecatnya. Ini adalah tiket satu arah ke penjara. Bukti-bukti ini sangat kuat. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Indah. Kita tidak bisa gegabah, jawab Pak Sentosa, matanya menatap tajam. Jika kita laporkan ini langsung ke polisi, Fikar dengan pengacaranya yang mahal bisa saja mencari celah, mengulur waktu, atau bahkan mencoba menghancurkan barang bukti. Kita harus menyerangnya dari dua sisi secara bersamaan. Sisi hukum, dan sisi internal perusahaan. Ia kemudian membungkuk sedikit, suaranya merendah. Dan kebetulan, takdir sedang berpihak pada kita. Ayah Fikar akan datang dari luar negeri minggu depan. Beliau akan memimpin rapat umum pemegang saham tahunan. Mata Indah berbinar. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Beliau sangat mempercayai Fikar, lanjut Pak Sentosa. Membuka matanya tidak akan mudah. Kita tidak bisa hanya datang dan menuduh putranya. Kita harus menyajikannya di sebuah panggung, di mana ia tidak bisa menyangkal, tidak bisa lari, dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kita akan menjadikan rapat pemegang saham itu sebagai pengadilan untuk Fikar. Mereka mulai menyusun strategi. Pak Sentosa akan menggunakan pengaruhnya yang tersisa untuk berbicara dengan beberapa anggota dewan direksi yang ia percayai, memberi mereka peringatan awal tanpa merinci. Sementara itu, Indah memiliki tugas yang paling berbahaya. Ada satu hal lagi yang kita butuhkan, kata Pak Sentosa sambil menunjuk ke sebuah diagram aliran dana di layar. Ini adalah transaksi terakhir yang ia lakukan, baru 3 hari yang lalu. Dananya sangat besar. Jika kita bisa mendapatkan bukti akses login dan jejak digital dari komputernya pada saat transaksi itu dieksekusi, maka pembelaan apapun yang akan ia siapkan akan langsung runtuh. Itu akan menjadi paku terakhir di peti matinya. Indah mengerti. Saya harus kembali ke kantor. Saya harus mendapatkan data itu dari komputernya. Itu sangat berisiko, Pak Sentosa memperingatkan. Setelah kejadian hari ini, dia dan perempuan itu pasti akan mengawasimu dengan ketat. Justru karena itu, jawab Indah, senyum misterius yang sama seperti di kantor tadi kembali muncul. Mereka akan mengawasiku, mengharapkan aku menangis atau membuat kesalahan. Mereka akan melihat seorang wanita yang hancur dan lemah. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa wanita itu sedang berburu. Pak Sentosa menatap Indah dengan tatapan kagum. Wanita muda di hadapannya ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Baiklah, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tapi berhati-hatilah. Hubungi aku di nomor ini segera setelah kamu mendapatkannya. Kita akan menjadikan minggu depan sebagai minggu terburuk dalam hidup Fikar. Saat Indah pamit, Pak Sentosa menepuk bahunya. Ayahmu akan sangat bangga padamu jika beliau masih ada. Nak, kamu memiliki semangat juangnya. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi Indah. Ia melangkah keluar dari rumah yang damai itu, kembali ke dalam kegelapan malam, bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai algojo yang siap menjalankan tugasnya. Keesokan paginya, Indah melangkah masuk ke dalam lobi kantor dengan penampilan yang sama sekali berbeda dari citra wanita kuat yang meninggalkan tempat itu kemarin. Bahunya sedikit membungkuk, kepalanya menunduk, dan ia sengaja tidak memakai riasan apapun, membiarkan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ia mengenakan blus paling sederhana yang ia punya, warnanya kusam dan modelnya kuno. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Peran sebagai wanita yang telah dikalahkan. Begitu ia melewati pintu kaca menuju ruang kerja, suasana langsung berubah. Bisik-bisik yang tadinya ramai mendadak berhenti, digantikan oleh keheningan yang canggung. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungnya. Ia berjalan menuju kubikelnya tanpa melihat ke kiri atau ke kanan, seolah-olah tatapan mereka adalah benda fisik yang bisa melukainya. Meja kerjanya sudah dibersihkan. Komputer dan teleponnya dipindahkan ke sebuah meja kecil di sudut ruangan, dekat dengan pantry dan tempat fotokopi. Itu adalah tempat pembuangan, tempat bagi karyawan yang sedang menunggu surat pemecatan. Ia baru saja duduk ketika suara Fikar menggelegar dari seberang ruangan. Indah, kopi untuk saya dan salsa. Cepat. Indah menarik napas, mengenakan topeng kepatuhannya, lalu bangkit menuju pantry. Beberapa rekan kerja yang berpapasan dengannya segera membuang muka, takut jika terlihat berbicara dengannya akan mendatangkan masalah. Di pantry, ia melihat pantulan wajahnya di mesin pembuat kopi.
Wajah seorang korban. Sempurna. Ia mengantarkan 2 cangkir kopi ke ruangan Fikar. Pintu ruangan itu sengaja tidak ditutup. Fikar sedang duduk di kursinya yang besar seperti seorang raja, sementara Salsa duduk di tepi mejanya, kakinya yang jenjang disilangkan dengan angkuh. Lama sekali, cibir Fikar saat Indah meletakkan kopi di atas meja. "Maaf, Pak," jawab Indah dengan suara pelan. Salsa mengambil cangkirnya, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan keras. "Terlalu manis. Kamu bahkan tidak bisa membuat kopi dengan benar. Apa sih yang bisa kamu lakukan?" Indah hanya menunduk. "Saya akan buatkan yang baru." "Tidak perlu. Buang saja waktuku," potong Fikar. "Sekarang, aku mau kamu bereskan semua arsip di gudang belakang. Proyek dari 5 tahun lalu. Pisahkan berdasarkan klien dan tahun. Aku mau semuanya selesai hari ini." Itu adalah pekerjaan yang mustahil. Gudang arsip penuh dengan debu dan tumpukan dokumen yang tidak teratur. Butuh setidaknya 3 orang selama seminggu untuk menyelesaikannya. Tapi Indah hanya mengangguk. "Baik, Pak." Saat ia berbalik untuk pergi, ia mendengar tawa tertahan dari Salsa dan Fikar. Mereka sedang menikmati pertunjukan ini. Mereka ingin mendorongnya sampai ke batas kemampuannya, berharap ia akan menyerah, menangis, dan mengundurkan diri. Dengan begitu, tangan mereka akan bersih. Mereka tidak memecatnya, ia yang pergi sendiri. Indah menghabiskan waktu berjam-jam di gudang arsip yang pengap. Debu membuatnya bersin-bersin dan keringat membasahi blusnya. Tapi pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya sedang memetakan setiap detail rencananya. Pekerjaan ini, meskipun dimaksudkan untuk menghinanya, justru memberinya keuntungan. Ia jadi jauh dari pengawasan langsung Fikar dan Salsa. Pukul 1 siang, saat semua orang pergi makan siang, adalah kesempatannya. Dengan langkah cepat dan hati-hati, ia keluar dari gudang dan kembali ke ruang kerja yang sepi. Tujuannya adalah satu, komputer Fikar. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah bagian paling berbahaya dari rencananya. Jika ia tertangkap, semuanya akan berakhir. Ia tiba di depan ruangan Fikar. Kosong. Salsa juga tidak ada di mejanya. Ia masuk ke dalam, menutup pintu pelan-pelan. Aroma parfum Fikar yang mahal bercampur dengan aroma manis dari parfum Salsa terasa memuakan. Ia segera menuju komputer di atas meja. Seperti yang ia duga, Fikar tidak pernah mengunci komputernya. Arogansinya membuatnya merasa tak tersentuh. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya. Ini bukan flash disk biasa. Di dalamnya terdapat program keylogger dan pelacak yang telah ia modifikasi, disamarkan sebagai file pembaruan sistem yang tidak akan terdeteksi oleh antivirus perusahaan. Ia memasukkannya ke port USB. Sebuah jendela instalasi otomatis muncul. Bilah kemajuan di layar bergerak dengan sangat lambat. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. 1 menit. 2 menit. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Ia terus-menerus melirik arah pintu, telinganya waspada mendengar suara langkah kaki. Tepat ketika bilah kemajuan mencapai 90%, ia mendengar suara tawa wanita dari koridor. Salsa. Panik menjalari dirinya. Ia ingin mencabut flash disk itu, tapi instalasinya belum selesai. Jika ia menghentikannya sekarang, programnya bisa rusak dan meninggalkan jejak. Ia menggigit bibirnya, memaksakan dirinya untuk menunggu. 95. 98. Tawa Salsa semakin dekat. Gagang pintu mulai bergerak. 100%. Instalasi selesai. Dengan gerakan secepat kilat, Indah mencabut flash disk itu, memasukkannya kembali ke saku, dan mengklik beberapa kali untuk membuka sebuah file presentasi yang tampak normal di layar. Pintu terbuka, dan Salsa masuk sambil memegang ponsel di telinganya. "Iya, nanti aku kabari lagi ya, sayang," katanya dengan manja, lalu menutup telepon. Ia menatap Indah dengan terkejut. "Sedang apa kamu di sini?" tanyanya, matanya menyipit curiga. Indah berusaha membuat suaranya terdengar gugup. "Maaf, Bu Salsa. Tadi Pak Fikar meminta saya mencari file presentasi klien dari tahun lalu. Katanya ada di komputernya." Itu adalah alasan pertama yang muncul di kepalanya. Salsa berjalan mendekat, matanya mengamati layar komputer, lalu beralih ke wajah Indah. "Oh ya? File yang mana?" Indah menelan ludah. "File proyek Mutiara," jawabnya asal. Salsa terdiam sejenak, tatapannya tajam, seolah mencoba menembus kebohongan Indah. Indah bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Apakah Salsa menyadari sesuatu? Apakah wajahnya terlalu pucat?
Apakah gerakannya terlalu panik? Kenapa wajahmu pucat begitu? Indah? Tanya Salsa, suaranya pelan dan penuh selidik. Takut melihatku? Tidak, Bu. Saya hanya lelah. Gudang sangat berdebu. Jawab Indah, menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan mata Salsa. Salsa tersenyum miring, sepertinya puas dengan jawaban itu. Ia menganggap pucatnya wajah Indah sebagai tanda ketakutan dan kelemahan. Proyek Mutiara ada di folder arsip, bukan di desktop. Makanya, kalau kerja itu pakai otak. Sekarang keluar sana. Aku tidak suka mejaku disentuh oleh orang sepertimu. Indah mengangguk patuh dan segera keluar dari ruangan itu. Jantungnya masih berdebar kencang. Itu nyaris sekali. Ia berjalan kembali ke gudang arsip, tangannya masuk ke dalam saku, menggenggam flash disk kecil itu erat-erat. Programnya sudah terpasang. Umpannya sudah di dalam air. Sekarang, ia hanya perlu menunggu ikan besarnya memakan umpan itu. Namun, tatapan curiga Salsa tadi meninggalkan perasaan tidak nyaman. Benih keraguan mungkin sudah tertanam. Ia harus lebih berhati-hati. Permainan ini baru saja naik ke level yang lebih berbahaya. Hari-hari setelah pemasangan program pelacak itu, adalah ujian terberat bagi mental Indah. Ia harus hidup dalam dua dunia yang saling bertolak belakang. Di dunia nyata, di kantor, ia adalah Indah yang telah patah. Ia menghabiskan hari-harinya di gudang arsip yang pengap, menyortir tumpukan dokumen yang seolah tak ada habisnya. Ia menerima setiap perintah Fikar dan setiap cemoohan Salsa dengan kepala tertunduk. Ia menjadi hantu di kantornya sendiri, sosok yang sengaja dihindari dan dilupakan. Fikar dan Salsa merasa menang, semakin menjadi-jadi. Terkadang Salsa sengaja menumpahkan minuman di dekat tumpukan dokumen yang sudah Indah rapikan, lalu menyalahkannya karena ceroboh. Di lain waktu, Fikar akan memanggilnya keluar hanya untuk memarahinya karena hal sepele di depan karyawan lain, seolah ingin terus-menerus menegaskan posisinya yang superior. Setiap penghinaan itu ia telan bulat-bulat, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk api di dalam hatinya. Ia membiarkan mereka melihat apa yang ingin mereka lihat, seorang wanita yang hancur. Namun, setiap malam, dunia kedua miliknya terbangun. Setelah memastikan Fikar sudah terlelap, seringkali dengan aroma alkohol di napasnya, Indah akan menyelinap keluar rumah. Ia tidak pernah menggunakan fasilitas internet di rumah, terlalu berisiko. Ia akan pergi ke sebuah warung internet kecil di pinggiran kota yang buka 24 jam. Tempat itu remang-remang, dipenuhi oleh para pemain game online yang tidak peduli dengan dunia di sekitar mereka. Di sanalah, di sudut paling tersembunyi, Indah akan membuka laptopnya dan masuk ke dalam pikiran Fikar. Program yang ia pasang bekerja dengan sempurna. Setiap ketukan tombol di keyboard komputer Fikar, setiap situs yang dikunjungi, setiap kata sandi yang dimasukkan, semuanya tercatat dan dikirimkan ke server aman yang telah ia siapkan. Malam pertama dan kedua, data yang masuk hanyalah hal-hal biasa. Email pekerjaan, situs berita, pencarian tentang jam tangan mewah dan tujuan liburan eksotis. Indah sabar. Ia tahu Fikar adalah makhluk kebiasaan yang ceroboh karena arogansinya. Cepat atau lambat, Fikar akan melakukan kesalahan. Pada malam ketiga, kesabarannya membuahkan hasil. Sekitar pukul 11 malam, Fikar, yang katanya sedang lembur di kantor, ternyata sedang mengakses sesuatu yang sangat pribadi. Indah melihat di log aktivitasnya, Fikar membuka sebuah situs perbankan internasional yang berkantor pusat di Singapura. Dengan jantung berdebar, Indah menyaksikan program keylogger mencatat setiap karakter yang Fikar ketik. Nama pengguna, Fikar Fortune 88. Kata sandi, Salsa sayang 101. Indah hampir tertawa getir melihat betapa klise dan bodohnya Fikar. Ia menggunakan nama selingkuhannya sebagai kata sandi untuk rekening tempat ia menyimpan uang haramnya. Dengan tangan yang gemetar karena antisipasi, Indah menggunakan jaringan pribadi virtual untuk menyamarkan lokasinya, lalu mencoba masuk ke rekening itu. Berhasil. Apa yang ia lihat di layar membuatnya menahan napas. Saldonya sangat fantastis, jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Itu adalah kuburan dari uang perusahaan yang telah dicuri Fikar selama bertahun-tahun. Ia menelusuri riwayat transaksi, mencocokkannya dengan data yang sudah ia kumpulkan. Semuanya sinkron. Proyek fiktif, komisi ilegal, semua bermuara ke rekening ini. Namun, saat ia terus menggali lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih busuk, sesuatu yang membuatnya merasa mual. Ia menemukan serangkaian transaksi rutin bulanan yang berasal dari rekening lain. Setelah melakukan penelusuran cepat, perutnya terasa melilit. Rekening sumber itu adalah rekening dana pensiun karyawan perusahaan. Fikar tidak hanya merampok perusahaan,
ia juga mencuri masa depan para karyawan yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Ia mencuri dari para staf kebersihan, para petugas keamanan, para administratur yang gajinya pas-pasan dan berharap pada dana itu untuk hari tua mereka. Kemarahan yang dirasakan Indah kini melampaui dendam pribadi. Ini bukan lagi hanya tentang pengkhianatan seorang suami. Ini adalah tentang keadilan bagi puluhan, bahkan ratusan orang yang telah dikhianati oleh pemimpin mereka. Ia bekerja dengan cepat, mengunduh semua laporan transaksi, laporan rekening koran, dan jejak digital apapun yang bisa membuktikan kejahatan Fikar. Inilah paku itu. Paku baja yang akan menyegel peti mati Fikar untuk selamanya. Keesokan harinya, dengan alasan sakit, ia tidak masuk kerja. Ia tahu ia tidak akan bisa mempertahankan topeng kepatuhannya setelah mengetahui kebusukan Fikar yang paling dalam. Ia segera pergi menemui Pak Sentosa. Di ruang tamu yang sama, Indah menunjukkan temuannya yang baru. Wajah Pak Sentosa yang biasanya tenang, kini memerah karena amarah. Tangannya terkepal di atas meja. Sebagai orang yang ikut membangun perusahaan dari nol, ia selalu menganggap karyawan sebagai keluarga. Berita bahwa Fikar menggerogoti dana pensiun mereka adalah sebuah penghinaan yang tak termaafkan. Anak iblis, desis Pak Sentosa. Dia tidak hanya menghancurkan warisan ayahnya, dia juga menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Kita harus menghentikannya sekarang. Mereka sedang menyusun ulang strategi mereka, menyesuaikannya dengan bukti baru yang jauh lebih berat ini, ketika ponsel sederhana milik Indah bergetar. Sebuah notifikasi otomatis dari program pelacaknya muncul di layar. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat darah di tubuh mereka terasa membeku. Aktivitas mencurigakan terdeteksi, inisiasi transfer dana keluar dalam jumlah besar dari rekening F Fortune 88. Indah segera membuka laptopnya. Benar saja. Fikar sedang berada di dalam akun banknya saat itu juga. Sebuah perintah transfer sedang dalam proses, memindahkan hampir 90% dari total saldo ke sebuah rekening baru di sebuah negara kecil di Karibia yang terkenal sebagai surga pencucian uang dan tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Dia tahu, seru Indah panik. Entah bagaimana, dia tahu atau curiga kita bergerak. Dia mencoba melarikan semua uangnya. Pak Sentosa menatap layar dengan tajam. Mungkin bukan karena kita. Mungkin karena rapat pemegang saham yang semakin dekat. Dia ingin mengamankan uangnya sebelum ayahnya datang. Tapi itu tidak penting. Jika transfer itu berhasil, kita akan kehilangan jejak uang itu selamanya. Apa yang harus kita lakukan? Rapatnya baru minggu depan. Kita tidak punya cukup waktu. Jeda beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Pak Sentosa tampak berpikir keras, jarinya mengetuk-ngetuk meja. Lalu, matanya berkilat. Jika kita tidak bisa menghentikannya secara langsung, kita harus mengalihkan perhatiannya. Kita harus membuat masalah kecil di depan matanya, masalah yang menurutnya harus segera diselesaikan, yang akan membuatnya menunda transfer besar itu. Waktu mereka hampir habis. Di layar, proses verifikasi transfer terus berjalan. Mereka harus bertindak sekarang, atau semuanya akan sia-sia. Badai yang tadinya mengintai dalam senyap, kini siap menerjang dengan kekuatan penuh. Kepanikan sesaat di ruangan itu, segera digantikan oleh ketenangan dingin yang dipancarkan oleh Pak Sentosa. Pengalamannya selama puluhan tahun dalam menghadapi krisis perusahaan kini mengambil alih. Tenang, Indah. Kepanikan adalah teman terbaik musuh kita. Dia ingin memindahkan uangnya? Baik. Kita akan memberinya alasan bagus untuk menundanya, ucapnya dengan nada mantap. Ia segera mengambil alih laptop. Kita akan gunakan salah satu bukti yang sudah kita miliki. Proyek yang paling kecil, yang anomali dananya tidak terlalu mencolok. Proyek renovasi lobi 2 tahun lalu. Fikar menaikkan anggaran sebesar 15% melalui kontraktor milik sepupu Salsa, lalu mereka membagi keuntungannya. Jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain, tapi cukup untuk membuat tim audit internal kelabakan. Rencana mereka terbentuk dengan cepat dalam hitungan menit. Mereka harus membuat sebuah laporan anonim yang terlihat seperti keluhan dari seorang karyawan internal yang merasa ada kejanggalan. Laporan itu tidak boleh terlalu detail, agar tidak terlihat seperti hasil penyelidikan profesional, namun cukup spesifik untuk memicu audit. Kita tidak bisa mengirimnya dari sini, kata Pak Sentosa sambil berdiri. Ayo. Mereka bergegas pergi ke sebuah perpustakaan umum di bagian lain kota. Di sana, di antara deretan mahasiswa yang sedang belajar, mereka menggunakan salah satu komputer umum untuk mengetik email singkat. Pak Sentosa mendiktekan setiap kata dengan hati-hati. Kalimatnya dibuat ambigu namun provokatif, kepada YTH. Komite Audit. Mohon periksa kembali rincian biaya pada proyek renovasi lobi.
Terdapat kejanggalan pada biaya material yang diajukan oleh kontraktor terpilih. Sepertinya ada yang tidak beres. Email itu dikirim ke alamat email umum Komite Audit Perusahaan. Singkat, tajam, dan efektif. Setelah memastikan email terkirim dan tidak meninggalkan jejak, mereka segera pergi. Keesokan harinya, Indah kembali ke kantor, kembali ke perannya sebagai hantu gudang arsip. Namun kali ini, ia memasang telinganya lebar-lebar. Umpan sudah dilepaskan, dan ia menunggu reaksi dari ikan hiu itu. Tidak butuh waktu lama. Sekitar pukul 10 pagi, ia melihat Pak Tirtadi, kepala komite audit yang terkenal kaku dan galak, berjalan dengan langkah cepat menuju ruangan Fikar. Wajahnya serius dan tegang. Selama hampir 1 jam, pintu ruangan Fikar tertutup rapat. Dari luar, tidak terdengar apa-apa. Namun, seluruh lantai kantor bisa merasakan ketegangan yang merambat di udara. Para karyawan saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Indah, di sudut ruangannya yang berdebu, tersenyum tipis. Fikar pasti sedang panik. Dan orang yang panik akan membuat kesalahan. Benar saja. Tepat sebelum makan siang, Fikar keluar dari ruangannya. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha menutupinya dengan ekspresi marah yang berlebihan. Ia tidak lagi peduli pada Indah. Targetnya hari ini adalah orang lain. Budi, ke ruangan saya. Sekarang, teriaknya pada seorang akuntan muda yang duduk di Departemen Keuangan. Budi, seorang pemuda yang dikenal rajin dan sedikit pemalu, tampak terkejut. Dengan gugup ia bangkit dan masuk ke ruangan Fikar. Beberapa menit kemudian, terdengar suara bentakan Fikar yang merembes keluar dari pintu yang tidak tertutup rapat. Dan kemudian, Budi keluar dengan wajah yang hancur. Matanya merah dan ia berjalan terhuyung-huyung kembali ke mejanya. 5 menit kemudian, seorang petugas keamanan datang dan memintanya untuk mengemasi barang-barangnya. Budi dipecat saat itu juga. Fikar telah menemukan kambing hitamnya. Ia menuduh Budi melakukan kesalahan input data yang menyebabkan kesalahpahaman dalam laporan anggaran proyek renovasi lobi. Dengan mengorbankan Budi, Fikar menunjukkan kepada komite audit bahwa ia adalah manajer yang tegas dan telah menyelesaikan masalah tersebut. Di matanya, kasus ini sudah ditutup. Ia merasa telah berhasil memadamkan api kecil, tidak menyadari bahwa api itu sengaja dinyalakan untuk mengalihkan perhatiannya dari kebakaran hutan yang lebih besar. Indah memeriksa log aktivitas Fikar malam itu. Benar dugaannya. Proses transfer dana ke Karibia telah dibatalkan. Fikar terlalu sibuk mengurus kekacauan kecil di depan matanya. Umpan itu bekerja dengan sempurna. Indah memandang Budi yang sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam kardus dengan tatapan iba. Rekan-rekan kerjanya yang lain hanya bisa menatap dari jauh, tidak berani mendekat. Budi diperlakukan seperti pesakitan. Indah tahu ia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Pengorbanan Budi, meskipun tidak disengaja, telah menyelamatkan rencananya. Ia berutang pada pemuda itu. Malam itu, setelah mendapatkan alamat Budi dari data karyawan yang pernah ia salin, Indah menemuinya di sebuah warung kopi kecil di dekat rumah kontrakan Budi. Pemuda itu tampak putus asa. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu Indah," katanya dengan suara bergetar. "Saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Karir saya hancur. Tidak akan ada perusahaan yang mau menerima saya dengan catatan pemecatan seperti ini." Indah menatapnya dengan serius. "Saya tahu, Budi. Saya tahu itu bukan salahmu. Saya tahu siapa dalang di baliknya." Budi menatapnya dengan heran. "Maksud ibu?" "Fikar melakukan itu untuk menutupi jejaknya sendiri," kata Indah. "Dan aku akan membuktikannya. Tapi aku butuh bantuanmu." Keraguan terlihat jelas di wajah Budi. "Bantuan apa? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi." "Kamu lebih pintar dari yang Fikar kira, Budi," lanjut Indah. "Kamu seorang akuntan yang teliti. Aku yakin, selama bekerja di sana, kamu pasti pernah melihat kejanggalan-kejanggalan lain dalam laporan keuangan yang disetujui Fikar, bukan? Sesuatu yang terasa aneh, tapi kamu tidak berani mempertanyakannya." Budi terdiam lama. Pikirannya tampak bekerja keras. Lalu, matanya melebar seolah teringat sesuatu. "Ada," bisiknya pelan. "Laporan pengeluaran kartu kredit perusahaan milik Pak Fikar. Banyak sekali klaim untuk hiburan klien di hotel-hotel mewah pada akhir pekan. Anehnya, nama kliennya seringkali sama, dan klaimnya selalu disertai dengan pembelian barang-barang mewah dari butik wanita. Saya selalu merasa itu ganjil." Jantung Indah berdetak lebih cepat. "Apakah kamu punya catatannya?" Budi ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Saya
Saya selalu merasa tidak aman bekerja di bawah Pak Fikar. Setiap kali saya menemukan transaksi yang aneh, saya membuat salinan digitalnya dan menyimpannya di hard drive eksternal di rumah. Hanya untuk berjaga-jaga jika suatu saat saya yang dituduh. Indah hampir tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangannya. Inilah bagian yang hilang dari teka-tek_i_nya. Ia punya bukti kejahatan korporasi Fikar. Sekarang, berkat kecerobohan Fikar dalam menciptakan musuh baru, ia akan mendapatkan bukti kejahatan moralnya. Bukti yang akan menghancurkan tidak hanya karir Fikar, tapi juga citranya di depan ayahnya dan di mata publik. Budi, kata Indah dengan nada serius. Jika kamu mau membantuku, aku berjanji, setelah semua ini selesai, namamu tidak hanya akan bersih, tapi kamu akan dilihat sebagai pahlawan. Fikar, dalam usahanya yang arogan untuk menyingkirkan satu bidak catur, tanpa sadar telah memberikan benteng terkuatnya kepada lawannya. Fikar merasa berada di puncak dunia. Masalah audit internal yang sempat membuatnya pusing selama beberapa hari telah selesai. Dengan mengorbankan Budi, ia berhasil memuaskan komite audit dan, yang lebih penting, menunjukkan citra sebagai seorang pemimpin yang tegas dan tidak mentolerir kesalahan. Ia berjalan di lorong kantor dengan dada yang lebih membusung dari biasanya. Ia merasa tak tersentuh. Ia telah memadamkan api, menghukum si pembuat onar, dan kini semuanya kembali normal. Ia bahkan menertawakan dirinya sendiri karena sempat panik dan menunda transfer dana besarnya. Semuanya terkendali. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, aliansinya dengan Salsa mulai menunjukkan retakan. Surga palsu yang mereka bangun di atas kebohongan dan keserakahan mulai goyah. Bagi Salsa, penundaan transfer uang itu adalah sebuah bendera merah. Uang itu adalah jaminan masa depannya, tiketnya untuk keluar dari kehidupan kelas menengah yang ia benci. Ketenangan Fikar setelah memecat seorang akuntan junior tidak membuatnya ikut tenang. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai tanda kepuasan diri yang berbahaya. Malam itu, mereka bertemu di sebuah bar hotel yang temaram, tempat favorit mereka untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecil mereka. Tapi malam ini tidak ada perayaan. Jadi, kapan kamu akan mentransfer uangnya? Tanya Salsa langsung, tanpa basa-basi. Ia memutar-mutar gelas wine di tangannya, matanya menatap Fikar dengan tajam di antara cahaya lilin. Fikar tertawa kecil. Sabar, sayang. Semuanya sudah aman. Masalah kemarin hanya kerikil kecil. Aku akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan, setelah situasi benar-benar dingin. Aku tidak mau menunggu beberapa hari, Fikar, desis Salsa, senyumnya hilang. Masalah itu mungkin kerikil kecil bagimu, tapi itu menunjukkan ada yang tidak beres. Ada seseorang di dalam yang mencoba mengusutmu. Bagaimana jika lain kali mereka menemukan sesuatu yang lebih besar? Aku mau uang itu ada di rekeningku sekarang. Fikar mulai merasa jengkel. Ia tidak suka diatur, terutama oleh wanita yang posisinya jauh di bawahnya. Dengar, aku yang mengendalikan situasi ini. Kamu hanya perlu duduk manis dan menunggu. Jangan mulai bertingkah seperti kamu yang lebih tahu. Oh ya? Kamu yang mengendalikan situasi. Salsa tertawa sinis. Kamu bahkan tidak sadar ada yang mengawasimu sampai komite audit datang mengetuk pintumu. Bagaimana jika istrimu yang menyedihkan itu, si Indah, yang melakukannya? Dia mungkin terlihat bodoh, tapi orang yang terdesak bisa melakukan hal-hal gila. Nama Indah disebut seperti sebuah kutukan. Fikar membanting gelasnya ke meja, membuat beberapa pasang mata menoleh ke arah mereka. Jangan sebut nama perempuan itu. Dia sudah hancur. Dia tidak lebih dari seekor tikus yang bersembunyi di gudang. Dia tidak punya otak untuk melakukan hal serumit itu. Aku tidak akan terlalu yakin jika aku jadi kamu, balas Salsa, tidak gentar. Pokoknya, aku mau uangku. Atau mungkin, kerja sama kita ini perlu dievaluasi kembali. Ancaman terselubung itu membuat Fikar marah besar. Untuk pertama kalinya, ia melihat Salsa bukan sebagai kekasih yang memuja, tetapi sebagai rekan konspirasi yang serakah dan tidak bisa dipercaya. Hubungan mereka, yang ia kira dibangun di atas gairah dan tujuan bersama, ternyata hanyalah sebuah transaksi bisnis yang dingin. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi, meninggalkan rasa pahit dan ketidakpercayaan di antara mereka. Keesokan harinya, Fikar datang ke kantor dengan suasana hati yang buruk. Pertengkarannya dengan Salsa, ditambah audit kemarin, tanpa sadar telah menanamkan benih paranoia dalam dirinya. Ia mulai melihat sekelilingnya dengan curiga. Saat presentasi final untuk mendapatkan kontrak dari PT Gajah Perkasa, sebuah proyek raksasa yang akan menjadi pencapaian terbesarnya tahun ini, pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Di tempat lain, Indah sedang melancarkan serangan keduanya. Dengan menggunakan data dari Budi dan Pak Sentosa,
Ia menyusun sebuah email anonim yang sangat profesional. Email itu tidak berisi tuduhan korupsi besar, melainkan sebuah peringatan bersahabat yang dikirimkan ke Direktur Pengadaan PT Gajah Perkasa. Isinya merinci bagaimana Fikar seringkali menggunakan vendor-vendor tertentu yang kualitasnya di bawah standar namun harganya digelembungkan, terutama untuk biaya logistik dan akomodasi. Email itu melampirkan beberapa contoh klaim perjalanan dinas Fikar yang tidak masuk akal, yang diambil dari data Budi. Pesannya tersirat dengan jelas, manajemen di bawah Fikar tidak transparan dan berisiko bagi mitra bisnis jangka panjang. Di ruang rapat yang dingin, Fikar memulai presentasinya dengan percaya diri. Namun, di sesi tanya-jawab, semuanya berantakan. Direktur Pengadaan PT Gajah Perkasa, seorang pria parubaya yang terkenal sangat teliti, memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang tidak pernah ia antisipasi. Pak Fikar, bisakah Anda jelaskan mengapa biaya logistik dalam proposal Anda 20% lebih tinggi dari standar industri? Kami melihat daftar vendor pilihan Anda. Beberapa di antaranya memiliki rekam jejak yang kurang baik. Apa jaminan Anda untuk kualitas? Fikar gelagapan. Pertanyaan-pertanyaan itu terlalu spesifik, terlalu menusuk. Ia merasa seperti sedang diinterogasi. Ia mencoba menjawab dengan jargon-jargon korporat yang biasa ia gunakan, tapi kali ini tidak berhasil. Pria di hadapannya terus menekan, meminta data dan bukti konkret yang tidak Fikar miliki. Stres akibat masalah pribadinya dan kurangnya persiapan membuat Fikar kehilangan kendali. Ia menjadi defensif, suaranya meninggi, dan ia bahkan secara tidak langsung menyalahkan timnya sendiri atas data yang kurang akurat. Itu adalah kesalahan fatal. Klien tidak mencari alasan, mereka mencari kepercayaan. Rapat itu berakhir dengan jabat tangan yang dingin dan janji yang hambar untuk memberi kabar. Fikar tahu ia telah gagal. 2 hari kemudian, berita itu datang. PT Gajah Perkasa secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan perusahaan pesaing, PT Visi Sejahtera. Alasannya, karena Visi Sejahtera menawarkan struktur biaya yang lebih transparan dan jaminan integritas operasional. Berita itu menyebar di kantor seperti wabah. Ini adalah kegagalan terbesar Fikar sejak ia menjabat. Proyek andalannya, proyek yang akan melambungkan namanya, kini hancur berkeping-keping. Reputasinya sebagai manajer andalan seketika tercoreng. Ia duduk di ruangannya, menatap pengumuman resmi itu di layar komputernya. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kegagalan profesional yang sesungguhnya. Retakan di surga palsunya kini telah menjadi jurang yang menganga, siap menelannya hidup-hidup. Dan ia sama sekali tidak tahu, bahwa wanita yang ia anggap tikus gudanglah yang baru saja meruntuhkan istananya. Kabar kegagalan Fikar mendapatkan kontrak PT Gajah Perkasa, sampai ke telinga ayahnya di Swiss, bahkan sebelum Fikar sempat menyusun laporan versinya sendiri. Bagi sang pendiri perusahaan, berita itu lebih dari sekadar kerugian bisnis. Itu adalah sebuah anomali. Putranya, Fikar, mungkin arogan, tapi ia jarang sekali kalah telak dalam negosiasi sepenting ini. Kegagalan ini, ditambah dengan desas-desus tentang audit internal yang coba ditutup-tutupi, sudah cukup untuk membuatnya mempercepat jadwal kepulangannya ke Jakarta. Begitu mendarat, orang pertama yang ditemui ayah Fikar bukanlah putranya, melainkan sahabat lamanya, Santosa. Mereka bertemu di sebuah klub pribadi yang tenang. Pak Sentosa tidak datang dengan amarah atau tuduhan. Ia datang dengan wajah seorang teman yang prihatin. Sahabatku, sapanya dengan nada berat. Aku tidak akan berada di sini jika situasinya tidak genting. Ada penyakit yang menggerogoti perusahaan kita dari dalam. Penyakit keserakahan. Selama 1 jam berikutnya, Pak Sentosa memaparkan temuannya dengan hati-hati. Ia tidak langsung menunjukkan semua bukti yang ia miliki bersama Indah. Ia tahu, sebagai seorang ayah, akan sulit untuk menerima kebenaran pahit tentang putranya. Jadi, ia memulainya dengan hal-hal yang sudah tercium publik. Audit internal yang janggal dan pemecatan mendadak akuntan muda bernama Budi. Ia kemudian menghubungkannya dengan kegagalan proyek Gajah Perkasa. Aku hanya khawatir, kata Pak Sentosa. Keputusan-keputusan Fikar belakangan ini terasa aneh dan tidak rasional. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Demi kebaikan perusahaan, dan juga demi kebaikan Fikar sendiri, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita perlu mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat untuk mengevaluasi semuanya secara transparan. Ayah Fikar, seorang pebisnis ulung yang instingnya terasa selama puluhan tahun, bisa merasakan bahwa kekhawatiran sahabatnya itu beralasan. Ia setuju. Keesokan harinya, email resmi dari Sekretaris Dewan Direksi dikirimkan ke semua petinggi perusahaan.
Isinya adalah panggilan untuk rapat Dewan Direksi luar biasa yang akan diadakan dalam 2 hari. Agenda yang tertulis adalah evaluasi kinerja manajemen pasca kegagalan akuisisi proyek PT Gajah Perkasa dan peninjauan prosedur audit internal. Bagi Fikar, email itu adalah sebuah pukulan, tapi juga sebuah kelegaan. Ia mengira agenda itu adalah keseluruhan dari masalah yang akan dibahas. Ia salah membaca situasi. Ia berpikir, ayahnya hanya marah karena kehilangan kontrak besar itu. Maka, ia menghabiskan 2 hari berikutnya untuk mempersiapkan pembelaan diri. Ia mengumpulkan data, membuat slide presentasi yang indah, dan menyusun narasi di mana ia adalah korban dari tim yang tidak kompeten dan kondisi pasar yang tidak terduga. Ia menyiapkan pidato yang penuh dengan istilah bisnis yang rumit, dirancang untuk mengesankan sekaligus mengaburkan fakta. Ia sedang bersiap untuk perang, tapi di medan tempur yang salah. Di tengah kesibukannya, sebuah peristiwa aneh terjadi. Seorang kurir berseragam datang ke lantai 14, membawa sebuah amplop tebal berwarna gading. Kurir itu bertanya di mana meja indah. Semua orang menunjuk ke sudut ruangan yang suram. Dengan disaksikan oleh puluhan pasang mata yang kebingungan, kurir itu menyerahkan amplop tersebut kepada Indah. Indah membukanya dengan tenang. Di dalamnya ada sebuah surat undangan resmi. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Indah Puspita untuk hadir sebagai narasumber dalam rapat Dewan Direksi luar biasa. Surat itu ditandatangani langsung oleh Ayah Fikar, sang pemilik utama perusahaan. Keheningan melanda seluruh ruangan. Semua orang menatap Indah, lalu saling berpandangan. Karyawan rendahan yang setiap hari dihina dan disuruh membuat kopi, kini diundang secara pribadi oleh sang pemilik rapat paling penting tahun ini, sebagai narasumber. Itu tidak masuk akal. Fikar dan Salsa, yang melihat pemandangan itu dari ruangan Fikar, merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Ini tidak benar. Ini sama sekali tidak benar. Kebingungan mereka dengan cepat berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik layar, sesuatu yang tidak mereka ketahui. Fikar, tak mampu lagi menahan dirinya, keluar dari ruangannya dan berjalan cepat menghampiri Indah yang sedang kembali ke gudang arsip. Ia mencegatnya di koridor yang sepi. Apa-apaan ini? Desisnya marah, suaranya tertahan. Surat apa itu? Apa yang sudah kamu katakan pada ayahku? Indah berhenti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap Fikar lurus di mata. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kepatuhan. Yang ada hanyalah ketenangan yang dalam dan dingin. Aku belum mengatakan apa-apa, jawabnya dengan suara yang jelas. Dalam rapat nanti, aku hanya akan mengatakan yang sebenarnya, Pak Manajer. Panggilan, Pak Manajer, itu diucapkan dengan sedikit penekanan sarkastik. Ketenangan Indah, tatapannya yang tak gentar, membuatnya terlihat seperti orang asing. Fikar merasa seperti sedang berhadapan dengan tembok baja. Ia terbiasa melihat Indah yang menangis dan memohon. Indah yang ini, Indah yang tenang dan percaya diri ini, membuatnya takut. Hari rapat pun tiba. Para direktur dan pemegang saham mulai berdatangan, wajah mereka serius. Ayah Fikar duduk di kepala meja, auranya memenuhi ruangan. Fikar, dengan setelan jas termahalnya, berusaha terlihat tenang, meskipun keringat dingin membasahi keningnya. Ia memegang tablet berisi materi presentasinya, siap untuk membela diri dari tuduhan kegagalan proyek. Indah datang paling akhir. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kusam. Ia mengenakan blazer berwarna biru tua yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi profesional yang tenang. Ia membawa sebuah map tipis di tangannya. Ia mengangguk sopan pada Ayah Fikar dan duduk di kursi yang telah disediakan untuknya, sedikit terpisah dari jajaran direksi. Fikar menatapnya dengan kebencian dan ketakutan yang bercampur aduk. Tepat saat Fikar akan berdiri untuk memulai presentasi pembelaannya, ponselnya bergetar di dalam saku. Ia meliriknya sekilas. Sebuah pesan teks baru. Dari Indah. Isinya hanya satu kalimat pendek, namun cukup untuk membuat seluruh darah di wajahnya surut dan kakinya terasa lemas seperti jeli. Aku harap kamu suka kejutannya, Mas. Penggunaan kata, Mas, yang intim dan personal di saat seperti itu terasa seperti bisikan algojo sebelum kapaknya jatuh. Fikar mengangkat kepalanya, menatap Indah di seberang ruangan. Indah balas menatapnya, dan untuk sesaat, ia memberikan senyum tipis yang sama persis seperti saat Fikar menyiramnya dengan air. Senyum seorang pemenang. Dengan tangan gemetar, Fikar berdiri, menyadari bahwa ia tidak berjalan menuju podium pembelaan, melainkan menuju tiang gantungan. Napas Fikar tercekat di tenggorokan.
Pesan singkat di layar ponselnya terasa lebih dingin dari siraman air es yang pernah ia timpakan pada Indah. Kata, "Mas, itu," sebuah panggilan yang dulu melambangkan keintiman dan kini menjadi belati beracun, mengoyak sisa-sisa keberaniannya. Ia mengangkat kepala dan menatap Indah. Di seberang meja mahoni yang panjang, di antara wajah-wajah serius para direktur, Indah membalas tatapannya dengan ketenangan seorang malaikat maut. Senyum tipis di bibirnya adalah sebuah janji akan kehancuran yang akan datang. "Fikar," suara ayahnya, sang pendiri perusahaan, terdengar berat dan tanpa emosi, memecah keheningan yang menyesakan. "Sebelum kamu memulai pembelaanmu atas proyek yang gagal itu, ada beberapa hal yang jauh lebih mendesak yang perlu kita klarifikasi. Duduklah." Perintah itu bukanlah sebuah permintaan. Fikar limbung dan kembali jatuh ke kursinya. Presentasi yang telah ia siapkan dengan susah payah kini terasa seperti naskah komedi yang konyol. Pertempuran yang ia kira akan terjadi ternyata hanyalah sebuah pengalih perhatian. Perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dewan Direksi telah menerima laporan mengenai potensi penyimpangan serius dalam manajemen perusahaan. Lanjut ayah Fikar, matanya menatap tajam pada putranya. "Untuk itu, kami telah mengundang seseorang yang memiliki informasi tangan pertama mengenai hal ini. Ibu Indah Puspita, kami persilakan." Semua mata kini tertuju pada Indah. Dengan langkah yang anggun dan tanpa keraguan, ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke depan ruangan. Ia tidak terlihat seperti korban yang mencari belas kasihan. Ia terlihat seperti seorang ahli bedah yang akan melakukan operasi yang rumit dan penting. Ia menghubungkan laptopnya ke proyektor, dan layar besar di belakangnya pun menyala. Tidak ada grafik penjualan atau target pasar. Yang ada hanyalah sebuah judul sederhana dengan latar belakang putih bersih, "Audit Investigasi Internal, sebuah tinjauan integritas." "Selamat pagi, Bapak-bapak Dewan Direksi," sapa Indah, suaranya jernih dan mantap, memenuhi ruangan. "Selama 6 bulan terakhir, saya telah melakukan peninjauan mendalam terhadap beberapa aliran dana dan proyek perusahaan. Izinkan saya memulainya dengan sebuah entitas bisnis bernama PT Salsa Gemilang Enterprise." Slide berikutnya menampilkan profil perusahaan tersebut, lengkap dengan nama pendiri, Nyonya Anissa, ibu kandung dari Salsa Anggraini. Fikar merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. "Ini tidak mungkin. Perusahaan ini," lanjut Indah, "terdaftar sebagai vendor konsultasi pemasaran. Selama 2 tahun terakhir, perusahaan kita telah mentransfer dana lebih dari 7 miliar rupiah kepada mereka untuk jasa yang, setelah kami periksa, tidak pernah ada." Layar berganti, menampilkan salinan faktur-faktur fiktif yang berdampingan dengan laporan rekening koran perusahaan, menunjukkan aliran dana yang keluar, lalu masuk rekening PT Salsa Gemilang Enterprise. Dari sana, Indah menunjukkan jejak transfer selanjutnya, ke sebuah rekening pribadi di Singapura atas nama Fikar. Suara gumaman kaget dan marah mulai terdengar di antara para direktur. Ayah Fikar menatap putranya, wajahnya yang keras kini dipenuhi kekecewaan yang mendalam. "Ini fitnah," teriak Fikar, akhirnya menemukan suaranya. "Data itu palsu. Perempuan ini melakukan ini karena dendam pribadi. Dia tidak terima saya menceraikannya." "Menceraikan?" potong Indah dengan tenang. "Surat cerai tidak pernah ada, Fikar. Tapi mari kita tidak membahas masalah pribadi. Mari kita tetap pada fakta." Ia menekan tombol berikutnya. "Mengenai fakta, mari kita panggil manajer pemasaran kita, Ibu Salsa Anggraini, untuk memberikan klarifikasi." Pintu terbuka dan Salsa masuk dengan senyum percaya diri, mengira ia dipanggil untuk mendukung Fikar. Senyumnya langsung membeku saat melihat bagan aliran dana di layar yang dengan jelas menampilkan namanya dan nama ibunya. "Ibu Salsa," tanya Indah, nadanya tetap profesional. "Bisakah Anda jelaskan pada Dewan, jasa konsultasi apa yang perusahaan ibu Anda berikan hingga menerima bayaran 7 miliar rupiah?" Salsa pucat pasi. Ia melirik Fikar, mencari pertolongan, tapi Fikar sendiri tampak seperti orang yang akan pingsan. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Ini pasti kesalahan." "Fikar, katakan pada mereka," rengeknya. Indah tidak memberinya waktu. "Mungkin bukti selanjutnya bisa menyegarkan ingatan Anda berdua." Layar kini menampilkan laporan kartu kredit perusahaan milik Fikar, bukti yang ia dapatkan dari Budi. Satu persatu, transaksi itu muncul. Tagihan makan malam di restoran paling romantis di kota, pembelian tas mewah, kalung berlian, semuanya diklaim sebagai biaya hiburan klien. Anehnya, tanggal-tanggal transaksi itu selalu bertepatan dengan jadwal perjalanan dinas Fikar, dan juga bertepatan dengan unggahan foto Salsa di media sosial yang sedang mengenakan barang-barang mewah tersebut. "Ini bukan lagi hanya penggelapan dana," kata Indah.
Ini adalah penggunaan aset perusahaan untuk membiayai gaya hidup pribadi dan hubungan terlarang yang merusak citra pimpinan. Bohong. Semua ini bohong. Fikar menggebrak meja. Kamu tidak punya bukti. Oh, saya punya, jawab Indah dingin. Sebuah ikon audio muncul di layar. Indah mengkliknya. Suara Fikar yang penuh tawa arogan tiba-tiba memenuhi ruangan yang senyap. Itu adalah rekaman percakapannya dengan kompetitor, di mana ia dengan jelas membocorkan harga penawaran perusahaannya sendiri. Rekaman berikutnya diputar, kali ini suara pertengkaran hebat antara Fikar dan Salsa di bar hotel, memperdebatkan uang haram yang belum juga ditransfer. Para direktur menatap Fikar dan Salsa dengan tatapan jijik. Aliansi iblis itu kini telanjang di depan semua orang. Salsa mulai terisak, berusaha menyalahkan Fikar sepenuhnya. Dia yang memaksaku. Aku hanya korban. Fikar sudah sampai pada batasnya. Ia berdiri, menunjuk Indah dengan tangan gemetar. Kamu perempuan licik. Kamu akan membayar semua ini. Ayah Fikar bangkit dari kursinya, wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Duduk, Fikar. Bentakannya mengguncang ruangan. Di tengah kekacauan itu, Indah tetap menjadi pusat ketenangan. Ia maju satu langkah, tatapannya terkunci pada Fikar. Ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi. Ia kembali ke laptopnya. Suasana menjadi hening kembali. Semua orang menunggu pukulan terakhir. Selama ini, kita membahas tentang uang perusahaan, tentang keuntungan yang hilang. Kata Indah, suaranya kini sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang benar. Tapi kejahatan yang terakhir ini bukan lagi tentang rupiah. Ini tentang kemanusiaan. Ini tentang masa depan orang-orang yang telah setia mengabdi pada perusahaan ini. Slide terakhir muncul. Isinya adalah laporan rekening dana pensiun karyawan. Di sampingnya, adalah riwayat transfer ke rekening pribadi Fikar di Singapura. Angka-angkanya terpampang dengan jelas. Dana yang seharusnya menjadi jaminan hari tua bagi ratusan karyawan, telah digerogoti sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Jika sebelumnya ruangan itu dipenuhi amarah, kini yang ada hanyalah keheningan yang mencekam dan penuh kengerian. Kejahatan ini terlalu keji, terlalu personal. Para direktur menatap Fikar seolah ia adalah monster. Ayah Fikar menatap putranya, dan untuk pertama kalinya, Indah melihat air mata menggenang di mata pria tua yang kuat itu. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata seorang ayah yang hatinya hancur melihat betapa busuknya jiwa putra yang ia besarkan. Fikar sendiri terpaku di tempatnya, terdiam. Melihat bukti kejahatannya yang paling memalukan itu terpampang di depan ayahnya, adalah hukuman yang lebih berat dari apapun. Ia hancur. Sang pendiri perusahaan akhirnya memecah keheningan. Cukup, bisiknya dengan suara serak. Ia menatap Indah, bukan lagi sebagai karyawan, tapi dengan tatapan penuh hormat. Lalu, ia mengalihkan pandangannya pada Pak Sentosa yang duduk diam di sudut ruangan. Ia mengangguk sekali. Pak Sentosa mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Beberapa saat kemudian, pintu ruang rapat yang megah itu terbuka lebar. 2 orang polisi berseragam dan seorang detektif berpakaian preman melangkah masuk. Mereka berjalan dengan mantap, melewati para direktur yang terpaku, lurus menuju Fikar dan Salsa yang berdiri seperti patung. Fikar Adiwijaya? Salsa Anggraini, kata sang detektif dengan suara tenang namun tegas. Anda kami tahan untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan. Dunia Fikar dan Salsa runtuh saat itu juga. Suara, klik, dari borgol yang dipasangkan di pergelangan tangan mereka menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Saat mereka digiring keluar melewati Indah, Fikar menatap istrinya dengan tatapan kosong, matanya dipenuhi kekalahan mutlak. Indah hanya menatapnya balik, tanpa ekspresi. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Yang ada hanyalah kelegaan. Pengadilan terakhir telah selesai. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang menggemparkan di ruang rapat itu. Kasus Fikar dan Salsa menjadi berita utama di berbagai media bisnis nasional. Persidangan mereka membongkar semua kebusukan yang telah mereka lakukan, dengan Indah dan Budi sebagai saksi kunci. Di pengadilan, Fikar dan Salsa saling menyalahkan, aliansi mereka yang rapuh hancur menjadi debu kebencian. Namun, bukti-bukti digital dan audio yang disajikan Indah terlalu kuat untuk dibantah. Keduanya divonis bersalah dengan hukuman penjara yang panjang, belasan tahun untuk Fikar dan lebih sedikit untuk Salsa. Seluruh aset pribadi mereka yang berasal dari uang haram disita oleh negara untuk mengganti kerugian. Kehidupan mewah mereka berakhir di balik jeruji besi yang dingin dan sempit. Perusahaan sempat terguncang hebat akibat skandal itu.
Kepercayaan investor goyah dan moral karyawan anjlok. Namun, di bawah kepemimpinan Ayah Fikar yang kembali turun gunung, dibantu oleh Pak Sentosa yang diminta kembali sebagai penasihat khusus Dewan Direksi, perusahaan mulai proses penyembuhan. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mengembalikan setiap rupiah yang dicuri dari dana pensiun, lengkap dengan bunganya. Mereka juga memberikan kompensasi dan permintaan maaf secara resmi kepada Budi, yang namanya kini bersih dan reputasinya sebagai akuntan jujur justru meroket. Di tengah proses restrukturisasi itu, Ayah Fikar memanggil Indah ke ruangannya. Ruangan yang sama di mana Fikar pernah berkuasa. "Nak Indah," katanya dengan nada kebapakan yang tulus. "Saya tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, kamu juga telah memberikan pelajaran paling pahit namun paling berharga untuk putra saya. Kamu menunjukkan pada kami arti integritas yang sesungguhnya." "Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak," jawab Indah dengan rendah hati. "Dan karena itulah, saya ingin kamu yang memimpin perubahan di sini," lanjut sang pendiri. "Saya tidak akan menawarimu posisi lamamu, atau bahkan posisi Fikar. Itu adalah sebuah penghinaan bagimu. Saya ingin menciptakan sebuah posisi baru, khusus untukmu. Posisi itu adalah Kepala Divisi Pengawasan Internal dan Strategi Perusahaan. Sebuah jabatan setingkat direktur yang memiliki wewenang penuh untuk mengaudit setiap departemen, meninjau setiap proyek, dan memveto keputusan apapun yang dianggap berisiko terhadap integritas perusahaan. Indah akan melapor langsung kepada Dewan Direksi. Ia tidak lagi menjadi roda penggerak, ia kini menjadi penjaga gerbang sekaligus kompas moral bagi seluruh perusahaan." Indah menerima tawaran itu, dan ia menjalankannya dengan cemerlang. Ia merombak sistem, menciptakan prosedur yang transparan, dan membangun budaya kerja yang menghargai kejujuran di atas segalanya. Ia tidak memimpin dengan rasa takut seperti Fikar, melainkan dengan teladan dan kompetensi. Para karyawan yang dulu menatapnya dengan iba, kini menatapnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Ia adalah bukti hidup bahwa ketenangan bisa lebih mematikan dari amarah, dan kecerdasan bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari kekuasaan. 1 tahun kemudian. Pagi itu cerah. Indah duduk di kursi empuk di ruangannya yang luas. Itu adalah bekas ruangan Fikar, namun tak ada lagi jejak pria itu di sana. Dindingnya dicat dengan warna biru lembut, perabotannya minimalis dan elegan, dan di sudut ruangan terdapat sebuah rak buku besar yang penuh dengan buku-buku strategi dan filsafat. Asistennya masuk dan meletakkan setumpuk dokumen di mejanya untuk ditandatangani. Di antara tumpukan itu, ada satu dokumen dengan sampul berbeda. Itu adalah akta final dari sebuah lelang aset sitaan negara. Beberapa bulan lalu, aset-aset Fikar dan Salsa yang disita, termasuk sisa-sisa dari PT Salsa Gemilang Enterprise yang sudah bangkrut dan beberapa properti kecil lainnya, dilelang dengan harga murah. Sebuah perusahaan investasi yang baru dibentuk secara diam-diam memenangkan lelang tersebut, membeli semua sisa-sisa kerajaan mereka yang hancur. Indah mengambil pulpennya. Di halaman terakhir dokumen itu, ia membubuhkan tanda tangannya sebagai direktur utama perusahaan investasi tersebut. Nama perusahaan itu terpampang jelas di kop surat, PT Puspa Bangkit Sejahtera. Bunga yang bangkit sejahtera. Namanya, Puspita, adalah bagian dari kebangkitannya. Ia tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia membeli dan memiliki puing-puing dari mereka yang pernah mencoba menghancurkannya. Itu adalah karma yang paling puitis. Setelah menandatangani dokumen terakhir, Indah bangkit dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jantung kota Jakarta. Dulu, dari jendela ini, Fikar memandang kota sebagai wilayah kekuasaannya. Kini, Indah memandangnya sebagai cakrawala penuh kemungkinan. Di mejanya, tergeletak sebuah kertas usang yang ia simpan. Surat pengunduran diri yang pernah ia tulis sambil menangis di malam-malam penuh keputusasaan. Ia mengambil kertas itu, dan tanpa ragu, merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia tidak pergi. Ia tidak dipecat. Ia bertahan. Ia berjuang. Dan ia menang. Fajar baru menyinari wajahnya. Senyum misterius yang dulu menjadi topengnya kini telah hilang. Berganti dengan senyum tulus yang memancarkan kedamaian, kekuatan, dan kepuasan seorang ratu yang telah membangun kerajaannya sendiri di atas abu masa lalunya. 2 tahun telah berlalu. Gema dari skandal yang pernah mengguncang perusahaan hingga ke fondasinya kini telah memudar, digantikan oleh melodi baru yang lebih harmonis. Melodi pertumbuhan, kepercayaan, dan integritas. Malam itu, di aula utama sebuah hotel bintang 5, perusahaan sedang merayakan malam penghargaan tahunan. Suasananya jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang kaku dan penuh politik internal. Kini, udara dipenuhi dengan tawa tulus, percakapan yang hangat, dan rasa kebersamaan yang nyata.
Semua orang, dari jajaran direksi hingga staf junior, berkumpul sebagai satu keluarga besar. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang hangat, Indah Puspita berdiri di podium. Ia tidak lagi mengenakan blazer biru tua yang menjadi seragam perangnya di ruang rapat dulu. Malam ini, ia mengenakan gaun berwarna gading yang sederhana namun anggun, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan yang tak terbantahkan. Sebagai kepala divisi pengawasan internal dan strategi, ia telah menjadi jangkar sekaligus layar bagi kapal yang pernah oleng ini. "Selamat malam, semuanya," sapanya, suaranya yang tenang langsung memikat perhatian seluruh hadirin. "Malam ini, kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan angka-angka. Laba bersih kita memang memecahkan rekor, dan harga saham kita mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Malam ini, kita merayakan sesuatu yang lebih berharga. Kita merayakan fondasi baru yang telah kita bangun bersama." Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan, bertemu dengan tatapan ratusan karyawan yang menatapnya dengan penuh hormat. Dulu, fondasi perusahaan ini dibangun di atas ambisi. Sekarang, ia dibangun di atas integritas. Dulu, ia ditopang oleh rasa takut. Sekarang, ia ditopang oleh rasa saling percaya. Setiap dari Anda di ruangan ini adalah batu bata dari fondasi itu. Dari tim kebersihan yang memastikan kita bekerja di lingkungan yang nyaman, hingga para insinyur yang melahirkan inovasi-inovasi brilian. Kalian semua berharga. Di salah satu meja depan, Budi, yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Keuangan, tersenyum bangga. Di sebelahnya, Pak Sentosa mengangguk-angguk setuju, matanya berkaca-kaca. Di meja utama, Ayah Fikar memandang Indah, bukan lagi dengan rasa berutang, melainkan dengan kekaguman tulus seorang mentor yang melihat muridnya telah jauh melampaui dirinya. "Karena itu," lanjut Indah, "sebagai wujud dari fondasi baru ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa mulai kuartal depan, Dewan Direksi telah menyetujui program pembagian keuntungan karyawan. 10% dari laba bersih perusahaan akan didistribusikan kembali kepada Anda semua, sebagai penghargaan atas kerja keras dan dedikasi Anda." Riuh tepuk tangan membahana memenuhi aula. Bukan hanya sorakan gembira karena insentif finansial, tapi juga karena pengakuan yang tulus atas nilai mereka. Indah telah mengubah perusahaan dari sebuah mesin pencetak uang bagi segelintir orang, menjadi sebuah ekosistem yang menyejahterakan semua yang ada di dalamnya. Setelah pidatonya selesai, ia turun dari panggung dan membaur dengan kerumunan, menyapa satu persatu karyawannya, menanyakan kabar keluarga mereka, mendengarkan ide-ide mereka. Ia adalah seorang pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Di tengah gemerlap perayaan itu, pikiran Indah sejenak melayang ke dunia lain. Dunia yang suram dan dingin, tempat di mana mereka yang pernah menyakitinya kini menuai apa yang telah mereka tanam. Dunia itu adalah sebuah ruang kunjungan penjara yang steril dan berbau disinfektan. Seminggu yang lalu, Ayah Fikar baru saja kembali dari kunjungan tahunannya yang menyakitkan. Ia bercerita pada Pak Sentosa, dan cerita itu sampai ke telinga Indah. Di balik kaca tebal, ia melihat Fikar. Pria yang dulu gagah dan angkuh itu, kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya kurus, rambutnya menipis, dan seragam penjaranya yang kebesaran seolah menelannya. Sorot matanya yang dulu penuh kuasa, kini kosong dan hanya menyisakan bara kebencian yang tak berdaya. "Semua ini salahmu, Ayah," desis Fikar melalui interkom yang berderak. "Kalau saja Ayah tidak terlalu percaya pada perempuan ular itu. Dia menjebakku. Semua orang menjebakku." Tidak ada penyesalan dalam suaranya. Hanya racun dari ego yang hancur. Ia tidak pernah bisa menerima bahwa kejatuhannya disebabkan oleh keserakahannya sendiri. Baginya, ia adalah korban. Ayah Fikar hanya menatapnya dengan tatapan sedih. "Perusahaan berjalan dengan sangat baik sekarang, Fikar. Indah adalah pemimpin yang luar biasa. Laba kita naik 3 kali lipat. Para karyawan bahagia." Setiap kata itu adalah siksaan bagi Fikar. Berita tentang keberhasilan Indah adalah garam yang ditaburkan di atas lukanya yang tak akan pernah sembuh. Hukuman terberat baginya bukanlah sel penjara, melainkan kenyataan bahwa dunia terus berputar dengan Indah tanpanya, dan warisan yang seharusnya menjadi miliknya, kini dirawat dan dikembangkan dengan jauh lebih baik oleh wanita yang paling ia benci. Saat waktu kunjungan habis dan Fikar digiring kembali ke selnya, yang tersisa hanyalah sosok pria yang kalah, yang dipenjara bukan hanya oleh tembok beton, tapi juga oleh kebenciannya sendiri. Nasib Salsa tidak lebih baik. Setelah menjalani hukumannya yang lebih singkat, ia kembali ke dunia luar yang telah melupakannya. Namanya telah menjadi sinonim dari skandal dan pengkhianatan. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Kekayaan yang pernah ia cicipi lenyap tak bersisa. Beberapa bulan lalu,
Saat mobil Indah berhenti di lampu merah di sebuah kawasan pasar yang ramai, takdir mempertemukan mereka sekilas. Indah melihat seorang wanita dengan pakaian yang sedikit lusuh sedang berdebat sengit dengan seorang pedagang sayur. Wanita itu tampak lebih tua, garis-garis kelelahan dan kekecewaan terukir jelas di wajahnya yang tak lagi terawat. Saat wanita itu berbalik, tatapan mereka bertemu. Itu Salsa. Selama sepersekian detik, dunia seolah berhenti. Di mata Salsa, Indah melihat kilat keterkejutan, yang langsung berubah menjadi rasa malu yang membakar, lalu kebencian yang dalam. Salsa segera membuang muka, menarik keranjang belanjanya, dan menghilang di antara kerumunan orang. Di dalam mobilnya yang sejuk dan nyaman, Indah tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Salsa bukan lagi rivalnya, bukan lagi sumber sakit hatinya. Ia hanyalah orang asing, hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyentuhnya. Indah memberi isyarat pada sopirnya untuk jalan, meninggalkan masa lalu itu di belakang, di persimpangan jalan yang berdebu. Malam penghargaan berakhir dengan hangat. Indah menolak tawaran untuk diantar pulang oleh sopir perusahaan. Malam ini, ia ingin menyetir sendiri. Ia melajukan mobilnya dengan tenang, membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Tujuannya bukanlah apartemen mewah di pusat kota, melainkan sebuah rumah mungil dengan taman yang asri di pinggiran kota. Rumah yang ia beli dengan hasil kerjanya sendiri. Surga kecilnya. Di rumah, suasana tenang menyambutnya. Ia meletakkan piala penghargaan, pemimpin paling inspiratif, yang baru ia terima di atas meja, lalu berjalan ke halaman belakang. Udara malam terasa sejuk. Ia menatap taman kecil yang ia rawat dengan tangannya sendiri setiap akhir pekan. Di tengah taman itu, serumpun bunga anggrek bulan sedang mekar dengan sempurna, kelopaknya yang putih bersih bersinar di bawah cahaya rembulan. Ia menyentuh salah satu kelopaknya yang lembut. Ia teringat hari itu. Hari di mana ia disiram dengan air, hari di mana dunianya seolah akan kiamat. Ia ingat senyum yang ia pasang. Senyum itu adalah sebuah deklarasi perang, sebuah topeng untuk menyembunyikan rencana di baliknya. Senyum itu adalah senjatanya. Malam ini, di bawah langit yang sama, ia tersenyum lagi. Tapi senyum kali ini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi strategi, tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi beban pembuktian. Senyum ini lahir dari kedalaman jiwanya. Senyum yang tulus, damai, dan penuh rasa syukur. Senyum seorang wanita yang telah melalui badai paling gelap dan menemukan fajar yang abadi di sisi lainnya. Ia tidak hanya memenangkan perang melawan musuh-musuhnya, tapi ia juga telah memenangkan perang terbesar. Perang untuk menemukan kembali dirinya sendiri dan membangun kebahagiaannya di atas pilar kekuatannya sendiri. Dan kemenangan itu terasa jauh lebih manis dari balas dendam manapun.